Halo guys, selamat datang di channel Tukang Cat, tempat kita bareng-bareng belajar, membaca grafik, menggali profit. Di video kita kali ini, kita akan bahas analisa harian SAUUSD alias GOLD buat cari peluang entry dan zona penting yang bisa kalian pantau di hari Senin tanggal 23 Juni 2025. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya, biar kamu gak ketinggalan analisa SAUUSD tiap hari. Oke, kita mulai dari pergerakan GOLD kemarin hari Jumat. Di sini kita bisa lihat harga sempat mantul dari area support sekitar 3.340-an dan naik ke resisten yang terakhir di harga 3.371. Volume meningkat saat harga mendekati area itu, artinya ada reaksi yang signifikan. Kalau kita lihat di time frame daily, di sini kita bisa menemukan strukturnya masih bullish atau trennya masih naik. Kita analisa dari tanggal 15 Mei 2025, kemudian naik. Di sini dia meninggalkan pullback atau dalam struktur market dinamakan inducement. Nanti kapan-kapan kita bahas mengenai inducement dalam struktur market. Kemudian dia membuat low dan berhasil break di hari Senin tanggal 2 Juni. Kemudian setelah itu ini adalah pullback terakhir. Kemudian di tanggal 16 Juni berhasil membuat resisten lagi. Kemungkinan di hari Senin ini candlenya akan naik seperti ini. Coba kita turunkan time frame H4 atau 4 jaman. Kalau kita lihat strukturnya sama ya, masih bullish. Kita analisa dari bawah sini. Ini support, ini resisten, support, resisten, support. Ini berhasil membuat resisten, dan ini calon support atau low terbaru. Di H4 ini masih ada supply yang belum ditembus. Ini supply areanya, tetapi supply ini sudah tidak fresh. Bisa saja dia langsung jebol ke atas karena sudah di reject 1, 2, 3 kali reject ke supply tersebut. Lalu bagaimana skenario untuk hari Senin ini? Kita bisa mencari peluang di time frame yang lebih kecil, misalnya time frame H1.
Kalau di time frame H1 ini strukturnya, sebentar kita cari struktur marketnya dulu. Di H1 masih sama, H4. Coba kita turun ke time frame yang lebih kecil. Di time frame M30, di time frame M30 ini kita menemukan area support. Ini sudah ditembus apa belum ya, kita cek. Loh, ternyata sudah ditembus. Jadi supportnya sudah di break ke bawah, artinya di time frame M30 ini strukturnya berubah menjadi bearish atau trennya turun. Ini tadi di H4 kita hapus dulu. Ini supply di H4 kita hapus dulu, kita fokus ke time frame kecil untuk scalping. Nah, di time frame M30 ini ada demand di bawah ini yang nantinya bisa untuk cari setup buy di sini di area 3342 sampai 3349. Areanya sangat lebar ini. Kemudian kalau di atas ini penuh liquidity ini. Jadi area ini area liquidity, bisa saja dia langsung tembus ke atas gini sebelum turun, atau sebaliknya dari sini dia turun dulu untuk mencari pantulan baru ke atas. Dari segi M30 ini kita cari support yang valid dulu. Kita sudah menemukan di sini, guys. Ini supportnya sudah valid karena secara struktur market pullback terakhirnya ini sudah diambil, makanya support ini sudah valid. Kemudian dia naiknya sampai mana? Sampai resisten valid juga. Sebentar, resisten validnya di mana? Ini support sebelumnya di sini dan resisten validnya sebelum break ke bawah ini. Jadi secara M30 bentuk marketnya seperti ini. Dari sini dia ke atas, kemudian ke sini. Ini belum berhasil mengambil pullback terakhir, lalu ke sini. Dari sini kemungkinan
ke sini dulu, kemudian dia ambil demand ke atas, mungkin atasnya nggak akan sampai ke sana, atau mungkin sweep dulu ke sini baru dia turun lagi kalau secara M30. Jadi yang paling tepat besok kita cek market di jam 10 atau jam 2 siang, dia kemana dulu arahnya. Kalau dia benar mau ke area demand ini, kita siap-siap beli saja di sini dengan risk reward rasionya sesuaikan masing-masing. Karena untuk setup sell masih agak tricky, karena di sini di area merah ini banyak liquidity yang belum diambil. Takutnya kalau sell pada pagi hari nanti keseret ke atas karena tren besarnya masih naik. Kalau kita kembali lagi ke time frame H4, di sini ada shadow panjang sekali. Dan di atasnya ini ada supply di H4. Kalau kita turunkan ke H1 mungkin akan lebih jelas shadow ini. Nah ya, shadow ini ternyata supply di H1, supply area. Ini juga supply area. Sebaiknya kalau kita mau sell tunggu di area ini, dan atasnya. Ini potensi dia kembali ke bawah. Kalau mau scalping kecil-kecilan bisa diturunkan lagi ke time frame M15. Kalau di M15 sebentar, M30 nya kita hapus dulu strukturnya. Kalau di M15 di sini low dan high validnya, support dan resistennya belum ada juga, kayaknya sama yang M30 tadi. Tetap ini support, ini resisten terdekatnya. Dia setelah break masih belum berhasil ambil pullback, dan support terakhirnya di sini. Kalau kita ukur menggunakan Fibonacci, sebenarnya ini sudah bisa mulai sell dari sini.
Fibonacci, ini area golden zone. Tetapi karena areanya sangat luas, sebaiknya jangan ambil sell dari sini. Sebaiknya kita nunggu di area demand ini untuk beli, atau kalau dia sekalian berhasil break bawah, misalnya seperti ini skenario untuk hari Senin. Dia di sini kita bisa ambil beli, mungkin dia ke sini dan break. Setelah break di area support ini atau low valid ini, dia biasanya akan naik lagi ke sini, baru kita ambil sell di sini untuk meneruskan penurunan. Seperti itu. Jadi ini area-area sell dan buy untuk hari Senin tanggal 23 Juni 2025. Dan sekaligus ini contoh cara menganalisa market gold atau SAU USD. Oke, mungkin itu dulu contoh cara analisa SAU USD untuk hari Senin tanggal 23 Juni 2025. Kalau kamu punya pandangan lain atau ada request file lain untuk dianalisa, tinggalkan di kolom komentar. Ingat, trader sukses bukan yang jago teknik doang, tapi juga siap dari segi mental, manajemen, dan disiplin. Sampai ketemu di video analisa-analisa selanjutnya. Tetap semangat membaca grafik, menggali profit. Salam.